Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM A22121030. Perkenalkan, nama saya Winda Cynthia Novi dengan NIM A2212110. Perkenalkan, nama saya Irma Septi Rahayu dengan NIM A221211004. Baik, pada video kali ini kita akan mengamati perilaku dari hewan entok dengan nama latin Cairina moscata. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah etologi. Pada mata kuliah kali ini diampu oleh dua dosen, yaitu Bapak Dr. Ses Jainal SPD MPD dan Bapak Abdul Rauf SPD MPD. Apakah teman-teman sudah familiar dengan hewan yang bernama latin Cairina moscata ini? Jadi, itik serati, itik surati, itik manila, entok atau mentok yang memiliki nama latin Cairina moscata adalah sejenis burung atau unggas yang termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Di dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut muscovidae atau barbaridae. Di Indonesia sendiri, unggas ini adalah sepenuhnya hewan peliharaan yang diternakan terutama untuk dagingnya. Hewan entok ini berasal dari filum Chordata, kelas Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, genus Cairina, dan untuk nama latinnya adalah Cairina moscata. Perilaku mencari makan pada entok. Entok adalah omnivora yang berarti mereka makan berbagai macam makanan, termasuk tumbuhan, serangga, ikan kecil, dan hewan air lainnya. Di alam, mereka sering mencari makan di air, menggunakan paruh mereka yang lebar untuk menyaring makanan dari lumpur dan air. Entok juga mencari makan di darat, seperti memakan rumput, memakan daun, buah, dan biji-bijian. Sedangkan pada saat dibudidayakan, biasanya pakan entok dipermudah dengan pemberian pakan tertentu. Perilaku mencari pasangan pada entok. Entok jantan bersaing untuk menarik perhatian betina dengan menampilkan bulu mereka yang berwarna-warni dan mengeluarkan suara keras. Kapan perkawinan entok mempunyai kemiripan dengan itik. Selain jantan yang memberi inisiasi untuk kawin, ada juga betina yang menginisiasi terlebih dahulu dengan cara mengeluarkan suara dan menggoyang-goyangkan ekornya ke samping kanan dan kiri. Betina memilih pasangan berdasarkan kekuatan, kesehatan, dan kualitas wilayahnya. Terdapat betina yang menolak untuk dikawini pejantan. Penolakan ini akibat jantan yang terlalu agresif sehingga betina berlari, jantan terus mengejar, betina terus berlari karena keterbatasan kandang, kemudian betina tertangkap, lalu terjadi perkawinan. Dan ada juga betina yang tertangkap dipatuk lehernya, tapi tetap memberontak, melepaskan diri hingga bulu lehernya tercabut dan menyisakan luka di leher. Apabila betina memaksa untuk kabur saat ditangkap pejantan, maka biasanya kehilangan bulu lehernya. Kasus ini beberapa kali terjadi sehingga menyisakan kebotakan dan kelukaan. Selain itu juga ditemukan luka di bagian punggung betina akibat cakaran dari pejantan. Pada perilaku membuat sarang, biasanya entok betina lah yang berperan di dalam hal ini. Karena sarang yang dibuat ini nantinya akan digunakan pada saat entok betina mengerami telur-telurnya. Nah, biasanya entok betina akan membangun sarang di tanah yang terletak di bawah semak-semak atau pohon. Nah, biasanya entok betina ini juga akan membangun sarangnya di tempat yang sunyi. Mereka akan menggunakan berbagai bahan untuk membangun sarang, seperti rumput, ranting, dan daun. Nah, pada saat masa bertelur tiba, betina akan bertelur 10-15 telur dan mengeraminya selama sekitar 30 hari di dalam sarang. Di dalam perilaku memelihara anak, biasanya entok betina akan menjadi sangat protektif terhadap anak-anaknya. Mereka akan membawa anak-anak mereka ke air untuk mencari makan dan mengajari mereka bagaimana cara berenang dan menyelam. Kemudian, anak-anak entok ini akan mandiri di dalam waktu sekitar 8 minggu setelah menetas dari telur. Pada hewan entok,
Perilaku kompetisi atau agonistik dalam mencari makan seringkali terjadi saat sumber makanan terbatas. Ketika itu terjadi, entok akan terlibat dalam berbagai perilaku seperti mengejar, mengancam, atau bahkan bertarung dengan sesama entok untuk mendapatkan akses ke sumber makanan. Biasanya, entok yang lebih dominan atau kuat secara fisik akan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap makanan. Sedangkan yang lebih lemah mungkin harus bersaing atau bahkan terpaksa mencari sumber makanan yang lebih sedikit atau lebih rendah kualitasnya. Selain itu, entok juga dapat menggunakan strategi seperti mempertahankan wilayah atau merasa diintimidasi untuk mengendalikan akses ke sumber makanan yang diinginkan. Pada entok jantan dapat menjadi sangat agresif terhadap satu sama lain, terutama selama musim kawin. Mereka akan menggunakan paruh, cakar, dan sayap mereka untuk bertarung satu sama lain. Betina juga dapat menunjukkan perilaku agresif, terutama untuk melindungi anak-anak mereka. Perilaku sosial pada hewan entok. Entok adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok besar yang disebut dengan koloni. Koloni dapat terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan individu. Entok berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai suara, gerakan tubuh, dan tampilan bulu. Mereka juga terlibat dalam perilaku sosial seperti berdandan bersama, berenang bersama, dan bersandar satu sama lain untuk kehangatan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu perilaku hewan entok mencakup serangkaian aktivitas yang penting untuk kelangsungan hidup dan reproduksi mereka. Mereka menunjukkan perilaku mencari makan yang kompetitif, seringkali bersaing dengan sesama entok untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan. Ketika mencari pasangan, entok mungkin terlibat dalam ritual kawin yang melibatkan tarian atau permainan yang membantu dalam pemilihan pasangan yang cocok untuk reproduksi. Setelah pasangan terbentuk, entok dapat menunjukkan perilaku membuat sarang yang rumit untuk melindungi telur dan anak-anak mereka. Perilaku memelihara anak juga penting, dengan entok yang merawat telur dan anak-anak mereka dengan cermat untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan mereka. Selain itu, entok menunjukkan perilaku sosial yang kompleks dengan hierarki sosial yang terbentuk dalam kelompok mereka dan interaksi sosial yang melibatkan komunikasi, kerjasama, dan kadang-kadang konflik. Sekian penjelasan video dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan kata Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.